Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku semua. Membahas tentang kisah Ibnu Arabi atau Al-Khalaj tentang tahapan-tahapan nafsu. Apabila salik telah sampai ke suatu peringkat yang mana tiada lain yang dilihatnya, hanya Allah, maka ini dikatakan ia telah fana dalam tauhid atau fana dalam zat yang mutlak. Salik yang telah mencapai pandangan itu dikatakan telah masuk atau larut dalam zat. Pada peringkat ini maka gugurlah sifat-sifat tercela dan timbullah sifat-sifat terpuji. Fana tertinggi kepada beberapa peringkat, yaitu fananya segala perbuatan makhluk dalam perbuatan Allah Ta'ala, fananya segala sifat-sifat makhluk dalam sifat-sifat Tuhan, dan fananya wujud makhluk dalam wujud Tuhan. Yang terakhir inilah fana yang paling teratas, bermakna fananya segala sesuatu selain Allah Ta'ala, sehingga yang dipandang tiada lagi tetapi hanya Allah. Inilah yang dikatakan fana tertinggi, alamnya alam ketuhanan atau alam lauhut atau akhdah. Dan mengikut tahapan nafsu adalah nafsu rodiyah. Bagaimanapun di atas nafsu rodiyah ini ada dua lagi tahapan nafsu, yaitu nafsu mardiyah dan nafsu kamaliyah. Secara amannya, kalau mengikut tahapan nafsu itu terbagi kepada 7 peringkat. Yang pertama adalah nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu madiyah, dan nafsu kamaliyah. Menurut Ibnu Arabi, salik yang telah mencapai tahap nafsu mulhamah maka telah masuk ia ke dalam makom fana perbuatan, yaitu tiada perbuat lain hanya perbuatan Allah Ta'ala. Manakala salik yang telah mencapai nafsu mutmainah maka ia telah memasuki fana sifat, yaitu tiada sifat yang lain, hanya sifat Allah yang ada. Inilah peringkat nafsu pertama yang diridhoi Allah, dan jiwa-jiwa salik yang telah mencapai tahapan inilah yang dipanggil oleh Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbimu dengan ridho dan diridhoi. Alamnya adalah alam wahdah atau hakikat Muhammad. Manakala salik yang telah mencapai peringkat nafsu rodiyah, fana segala wujudnya dalam wujud Allah, yaitu peringkat fana tertinggi, dan alamnya adalah alam lauhut. Bagaimanapun, walaupun ia makom fana tertinggi, tetapi ia belum mencapai makam kesempurnaan. Makam kesempurnaan adalah makam insanul kamil, dan tahap nafsunya adalah nafsu kamaliyah. Salik yang telah mencapai tahapan ini juga dikatakan sebagai telah baqo dalam Allah. Pada tahap ini, salik memandang yang banyak dalam yang satu, dan pada masa yang sama memandang yang satu kepada yang banyak. Dan sebagaimana yang telah dibincangkan dalam tulisan nama rahasia, disinilah tempatnya nama rahasia yang ke-100 itulah. Pada tahapan nafsu mutmainah atau disebut juga hakikat Muhammad, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya pada martabat ta'ayun awal, ia juga disebut sebagai martabat wahdah atau ilmu Tuhan tentang dirinya dan tentang alam semesta ini. Pada peringkat ini,
Salik merasa terputus pandangan batinnya atau pandangan mata hatinya kepada selain Allah. Salik merasakan segala sifat yang terlihat di alam semesta ini bukanlah sifat makhluk, tetapi sifat Allah Ta'ala. Karena semua itu adalah sifat dan ilmu Allah yang qadim. Manakala pada tahapan nafsu rodiyah, Salik merasakan terputusnya pandangan mata hatinya kepada selain zat Allah. Baginya yang ada hanyalah zat yang mutlak, sehingga ia tidak menyadari lagi wujud yang lain, termasuk juga wujud dirinya sendiri. Makrifat dalam arti melihat zat yang tertinggi itu hanya berlaku pada tahap yang terakhir ini, yaitu makam nafsu rodiyah, ketika wujud salik itu larut dalam pandangan mata hatinya kepada wujud zat Allah. Inilah puncak makrifat yang tertinggi yang dicapai Rasulullah pada Mi'rajnya yang terkenal. Nah, sekarang kamu sentuh sedikit tentang bako. Bako adalah makam yang mengiringi fana. Sebelum itu, sebelum membincangkan bako, Salik yang berada di makam fana merasakan segala perbuatan diatur oleh Allah Ta'ala. Karena Salik itu tidak melihat yang lain, tetapi hanya Allah. Ini adalah tempat yang berbahaya bagi Salik yang tidak hati-hati dan tidak dapat tertolong Allah. Ia sangat mudah jatuh ke tempat kehancuran. Na'udzubillah. Disinilah tempatnya sufi dianggap sidik, seperti yang berlaku kepada sufi terkenal Syekh Mansur Al-Khalaj atau Ibnu Arabi. Tetapi Salik yang berada di dalam makam bako, yang telah melalui makam fana itu, segala perbuatannya adalah diridhoi Allah Ta'ala, karena segala perbuatannya tidak lagi mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri. Umpama ombak telah pulang ke laut. Inilah makom yang dikatakan kehendak hamba adalah kehendak Allah Ta'ala. Salik yang telah melalui makom fana dan memasuki makom bako, sifat-sifat dirinya sendiri telah diganti dengan sifat-sifat al-haq. Dengan lain, perkataan bako itu ditemui selepas melalui makom fana terlebih dahulu. Salik pada makam bako telah timbul kesadarannya semula, berbanding Salik yang berada di makom fana yang tidak sadar apapun kecuali Allah Ta'ala. Bagaimanapun Salik yang berada di makom bako, kesadaran yang dimilikinya tidak sama dengan kesadaran yang dimilikinya sebelum mencapai makam fana. Karena pada makam bako, segala sifat kehambaannya yang dimilikinya dahulu telah tertukar dengan sifat-sifat al-haq. Perlu diingat, makrifat yang paling sempurna adalah memandang Tuhan melalui alam semesta. Tetapi pandangan ini hanya dicapai setelah Salik itu melepasi melalui makom fana, yaitu melihat zat yang mutlak itu secara langsung dengan mata hati, atau dengan lain perkataan, selama ini Salik tidak sadar atau fana, tetapi sekarang telah sadar bako. Perhatian, perkataan Salik itu sebenarnya sudah tiada, umpama ombak telah kembali ke laut, tetapi ada hanya untuk memudahkan perbincangan saja. Semoga bermanfaat. Allahu Akbar. Sedikit uraian tentang tahapan nafsu yang ada pada diri kita dan penyatuan kepada Tuhannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.